Hewan jalalah. Jalalah adalah hewan liar yang memakan kotoran, baik kotoran unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lain-lainnya, sehingga hewan tersebut berubah baunya. Semua yang keluar dari hewan tersebut adalah najis. Dagingnya tidak boleh dimakan dan air susunya juga tidak boleh diminum, serta tidak boleh dijadikan sebagai hewan tunggangan, dinaiki punggungnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang minum air susu hewan jalalah. Sedangkan dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menunggangi hewan jalalah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhum. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai peliharaan dan juga hewan jalalah yang dilarang menunggangi serta memakan dagingnya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Abu Dawud. Akan tetapi, jika hewan jalalah ini ditangkarkan serta diberikan makanan yang suci sehingga dagingnya menjadi baik dan bau busuknya pun hilang, maka hewan ini menjadi halal untuk dimakan. Sementara sebutan jalalah padanya pun menjadi hilang dengan sendirinya dan selanjutnya kembali suci secara lahir maupun batin. Menurut jumhur ulama, khamr itu dihukumi najis. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, kesemuanya itu adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kalian mendapat keberuntungan. Al-Ma'idah ayat 90. Wadi adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecilnya. Wadi ini dihukumi najis dan harus disucikan seperti halnya kencing, akan tetapi tidak wajib mandi. Mengenai hal ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wadi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seorang muslim atau muslimah mencuci kemaluannya dan berwudu, serta tidak diharuskan untuk mandi. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Madzi adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat mulai terangsang. Terkadang seseorang tidak merasakan akan proses keluarnya. Hal itu sama-sama dialami oleh laki-laki dan juga wanita, akan tetapi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, madzi ini dihukumi najis. Apabila madzi ini mengenai badan, maka harus dibersihkan dan apabila mengenai pakaian, maka cukup hanya dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku ini seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Lalu aku suruh seseorang untuk menanyakan hal itu kepada Nabi, karena aku malu, sebab putrinya adalah istriku. Maka orang yang disuruh itu pun bertanya dan beliau menjawab, berwudulah dan cuci kemaluanmu. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Mengenai mani, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana sebagian dari mereka menganggapnya najis. Yang jelas ia tetap suci. Akan tetapi disunatkan mencucinya apabila basah dan cukup dengan menggaruknya apabila dalam keadaan telah kering. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku selalu menggaruk mani dari pakaian Rasulullah apabila dalam keadaan kering dan mencucinya apabila dalam keadaan basah. Hadis riwayat Daruqutni, Abu Awanah dan Al-Bazar. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian. Maka beliau menjawab, mani itu sama dengan dahak dan ludah, dan cukup bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau kertas. Hadis riwayat Daruqutni, Bahaqi dan Tahawi. Kencing dan muntah manusia menurut kesepakatan para ulama, keduanya adalah najis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan keras memperingatkan supaya menghindarinya, di mana beliau bersabda, bersucilah dari kencing, karena pada umumnya azab kubur itu didapat dari sebab air kencing. Akan tetapi, beliau memberikan keringanan pada kencing yang keluar dari kemaluan seorang bayi yang belum memakan makanan lain, selain hanya minum air susu ibunya. Sedang apabila telah memakan makanan yang lain, maka dalam hal ini wajib untuk dicuci, di mana tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai masalah ini.
Adapun mengenai muntah, tidak ada satu dalil pun yang menajiskannya. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah haid, pendarahan yang dialami oleh seorang wanita yang tengah hamil, nifas maupun darah yang mengalir. Misalnya darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Menurut ijma ulama, seluruh darah tersebut adalah najis, tetapi dimaafkan jika terkena sedikit saja darinya. Sedangkan darah yang terdapat pada urat dari daging hewan yang disembelih juga diberikan keringanan dan dimaafkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami pernah makan daging, sedang padanya masih terdapat darah yang menempel pada kuali. Di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa orang-orang muslim pada permulaan datangnya Islam, mereka mengerjakan salat dalam keadaan luka. Seperti Umar bin Khattab yang mengerjakan salat, sedang darah lukanya mengalir. Adapun Abu Hurairah berpendapat bahwa keluarnya darah 1 atau 2 percikan ketika dalam melaksanakan salat tidak membatalkan salat tersebut. Juga diberikan keringanan pada nanah, darah bisul dan darah kutu. Namun diutamakan agar sedapat mungkin seseorang menghindarinya. Karena pada dasarnya, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan kebersihan. Ibnu Taimiyah mengatakan, diwajibkan mencuci pakaian yang terkena nanah. Walaupun tidak terdapat satu dalil pun yang menajiskannya. Karena, yang terbaik adalah agar setiap orang sedapat mungkin menghindarinya. Bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang disyariatkan oleh Islam. Dan juga potongan tubuh dari hewan yang dipotong atau terpotong dalam keadaan masih hidup. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Al-Maidah ayat 3. Sedangkan dalam hadits juga disebutkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Mengenai bangkai ini ada beberapa pengecualian, di antaranya 1. Bangkai ikan dan belalang, keduanya termasuk suci. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai laut, yaitu air laut itu suci dan mensucikan, bangkai hewannya pun halal untuk dimakan. 2. Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti semut, lebah dan lainnya. Bangkai hewan-hewan jenis ini suci. Apabila jatuh pada sesuatu lalu ia mati, maka bangkainya tidak menyebabkan sesuatu itu menjadi najis. Ibnu Al-Munzir mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kesucian bangkai hewan-hewan tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, di mana menurut pendapatnya, bangkai hewan-hewan tersebut tetap najis adanya. Akan tetapi apabila terjatuh ke dalam air dan tidak merubah sifat-sifatnya, maka dalam hal ini dimaafkan. 3. Tulang, tanduk dan bulu bangkai, yang kesemuanya itu adalah suci. Sedangkan kulit bangkai tetap suci apabila telah disamak, dikeringkan. Hal ini didasarkan pada hadits berikut ini, apabila kulit telah disamak, maka keberadaannya telah dinyatakan suci. Hadis riwayat Muslim. 4. Hati dan limpa hewan yang halal dimakan dan yang disembelih sesuai dengan syariat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah segala jenis ikan yang hidup di air dan bangkai belalang. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Daruqutni. Hadits ini berstatus dhaif, akan tetapi Imam Ahmad mensyahihkan dan menyetujuinya. Sisa air minum yang tersisa di dalam bekas tempat air minum. Mengenai status air ini ada beberapa macam, di antaranya a. Sisa air minum anjing dan babi. Sisa air minum kedua binatang ini adalah najis dan harus dihindari. B. Sisa air minum bigal, keledai dan binatang buas. Sisa air minum hewan-hewan itu suci. Hal ini didasarkan pada hadits dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditanya, apakah kami boleh berwudu dengan sisa air minum keledai? Beliau menjawab boleh, demikian juga sisa air seluruh binatang buas. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Daruqutni dan Al-Baihaqi.
Al-Baihaqi mengatakan, hadits ini memiliki beberapa isnad yang apabila dipadukan akan menjadi kuat. C. Sisa air minum kucing. Perlu diketahui para wanita muslimah, bahwa sisa air minum kucing itu suci. Hal ini sesuai dengan hadits dari Aisyah binti Ka'ab, menantu perempuan Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah datang kepadanya, dan ia pun menyiapkan air wudhu untuk Abu Qatadah. Lalu seekor kucing hendak minum, dan Abu Qatadah memiringkan bejana itu sehingga semakin mudah bagi kucing tersebut meminumnya. Aisyah berkata, Abu Qatadah mengetahui kalau aku melihatnya. Karenanya ia bertanya, apakah engkau heran, wahai putri saudaraku? Ya, jawabku. Selanjutnya Abu Qatadah berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang piaraan yang mengelilingimu. Hadis riwayat Khamsah. D. Sisa air minum orang. Sisa air minum orang lain, baik muslim atau kafir, tengah berada dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid adalah suci.